Kita melihat, jumlah pengguna KA jarak jauh ya, pada momen libur panjang saat ini memang mengalami peningkatan, yang cukup tinggi. Jadi kalau kita bandingkan dengan, minggu lalu, akhir pekan minggu lalu, itu rata-rata volume penumpang berkisar di angka 2.700 sampai dengan, 2.800 penumpang per harinya. Tapi kalau kita lihat tanggal 27 sampai dengan tanggal 28, Oktober ini, di mana ini merupakan momen menjelang, libur, baik itu libur bersama ataupun juga, libur panjang ya. Ini angka penumpang mencapai sekitar 9.000 sampai dengan 9.500 penumpang untuk keberangkatan perharinya. Dan jumlah ini mungkin akan bertambah karena mengingat proses reservasi juga masih, dibuka sampai dengan hari keberangkatan. Jadi kita melihat di tanggal 27 dan 28 Oktober ini, untuk keberangkatan penumpang memiliki, data volume penumpang tertinggi ya, untuk akhir pekan libur panjang minggu ini, seperti itu. Mhm. Oke, kalau kita lihat juga tentunya, tujuan favorit dari para pengguna jasa kereta api jarak jauh kemana saja, Bu? Ya, baik tadi memang, dengan adanya peningkatan pengguna ini tentunya kita mengakomodir dengan penambahan perjalanan. Jadi ada penambahan perjalanan sebanyak 27 KA sampai dengan 27 KA per harinya mulai dari 27 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Dan di antara 27 KA tersebut, untuk perjalanan-perjalanan destinasi yang banyak, dipilih oleh penumpang itu, mulai dari tujuan Bandung, Cirebon, kemudian Tegal, Purwokerto, untuk, di jarak jauh juga ada tujuan Surabaya, Malang, kemudian Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Mhm. Oke, dengan, hal tersebut antisipasi yang dilakukan KAI seperti apa, Bu? Ya, jadi meski terjadi peningkatan jumlah penumpang dan juga, peningkatan jumlah perjalanan, namun kita pastikan untuk protokol kesehatan ini tetap konsisten, diterapkan. Salah satunya dari setiap KA yang berangkat ini maksimal kita berikan maksimal kapasitasnya itu hanya 70%. Jadi ketersediaan tempat duduknya itu tidak terisi penuh, maksimal hanya dapat terisi 70%. Hal ini dilakukan salah satunya untuk dapat tetap menerapkan penjagaan jarak fisik antar penumpang di dalam kereta. Kemudian kesiapan lainnya tentunya yang kita lakukan ya, menerapkan protokol kesehatan, penunjang fasilitas lainnya seperti penyediaan fasilitas pencuci tangan, kemudian pemasangan jarak fisik, untuk penumpang di area-area pelayanan, dan juga pemberian, face shield selain kewajiban untuk pengguna, memakai masker baik itu di stasiun dan juga di kereta. Nah, face shield ini diberikan secara cuma-cuma oleh, PT Kereta Api untuk para pengguna jasa kereta api jarak jauh, dan ini wajib digunakan pada saat, perjalanan kereta sampai dengan stasiun tujuan. Nah, kemudian sebagai bagian upaya dari, melakukan, pencegahan dari COVID-19, kami juga melakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala di atas rangkaian KA. Jadi selain pengukuran suhu tubuh yang sudah dilakukan, pada saat penumpang ini boarding, ini juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala sepanjang perjalanan, berlangsung. Nah, apabila di tengah perjalanan tersebut kedapatan ada pengguna yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3, maka akan ditempatkan di ruang isolasi sementara di atas KA. Jadi ruang isolasi sementara ini bukan hanya kami siapkan di stasiun, tapi juga kami siapkan di atas KA, seperti itu. Dan kemudian kalau bicara suhu tubuh, ini kami juga sangat ketat, karena jika ada penumpang yang sudah membeli tiket, kemudian dia melakukan proses boarding, dan kedapatan suhu tubuhnya itu di atas 37,3, maka, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Dan Mhm. kondisi selanjutnya akan ditempatkan di ruang isolasi sementara, untuk diarahkan menuju, fasilitas kesehatan